Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini saya berada di kota Madinah. Insya Allah kita 5 hari di sini. Saya bersama keluarga, istri dan anak-anak. Insya Allah nanti kita lanjut ke kota suci Mekah ya. Jadi 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Nah, ini saya terjadi obrolan ini, saya pengen bahas kepada teman-teman sekalian banyak hal-hal yang tidak masuk akal di dalam berbisnis. Ya, jadi kita akan membedah teman-teman di video ini tentang sesuatu yang tidak masuk akal di dalam berbisnis ya. Nah, kenapa Mas Didik ini penting ya? Karena ini saya sering banget sebenarnya ngobrol-ngobrol ini di tongkrongan saya ya. Tapi saya pengen ini saya sampaikan di channel YouTube saya biar teman-teman tahu bahwasanya sesuatu yang masuk akal itu sebenarnya nggak selaras-selaras banget gitu. Justru sesuatu yang tidak masuk akal itu yang justru selaras. Aneh nggak? Ya, ya begitulah kehidupan teman-teman sekalian. Agak aneh gitu kan. Tapi saya pengen teman-teman sekalian coba tonton video ini agar saya bisa menjabarkan ya seperti apa sih hal-hal yang tidak masuk akal itu. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian ya, sesuatu hal yang nggak masuk akal di dalam berbisnis itu apa sih Mas Didik? Contoh ya, saya pengen tunjukkan teman-teman sekalian. Pertama adalah ya bagi saya ya kalau teman-teman melakukan ini, entah kenapa saya belum menemukan ada orang yang nggak sukses gitu. Ini menurut saya teman-teman ya, menurut mata kepala saya sendiri lihat gitu kan. Pertama teman-teman cobalah berbakti kepada kedua orang tua ya. Ini teman-teman yang masih punya orang tua, saran saya coba berbakti ya. Nggak usah takut ya, nggak usah takut dalam hal, aduh mas saya kan lagi sibuk mas, saya ini karyawan mas, saya tuh nggak ada waktu mas untuk berbakti sama orang tua misalnya ya, dia udah merantau dan lain sebagainya. Ya teman-teman coba berbakti. Kita tuh nggak tahu ya, entah kenapa teman-teman saya yang saya lihat langsung orang-orang yang berbakti ya, itu orangnya hebat-hebat semua teman-teman. Ya dari saya masa kecil saya lihat ada teman saya dia berbakti, ya bawain ibunya, ya ngepel rumah gitu kan, sama bapaknya juga taat, ya sama ibunya taat. Ya sekarang udah orang hebat gitu yang saya kenal gitu kan. Nah ini, ya bahkan ya saya melihat langsung ada teman-teman gitu kan, saya lihat langsung dia durhaka sama orang tuanya. Kalau di Medan itu teman-teman itu biasa lihat anak lempar ibunya, lempar piring ibunya, maki-maki ibunya, itu hal yang biasa. Tapi ketika saya lihat, saya datang lagi ke kota Medan tersebut, saya tanya kemana orang yang saya kenal itu gitu kan. Dan saya tahu ini anak sangat durhaka sama ibunya. Sampai sekarang macam-macam, ada yang masih di penjara, ada yang kena narkoba, ada yang ngambilin anak orang, ada yang kabur ke Papua. Aduh, macam-macam teman-teman sekalian. Ya, artinya orang yang berbakti pasti bisnisnya ikut meninggi. Itu teman-teman prinsip kita. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua, insya Allah ya omsetnya akan semakin berkah. Ya semakin besar, semakin berkah. Ya, ini berbakti pada orang tua. Maka teman-teman yang saat ini ya mungkin bisnisnya kok ngedrop terus ya, dan lain sebagainya, coba tanya tuh. Ya minta maaf sama orang tuanya, coba berbakti sama orang tuanya, pulang. Ada salah satu teman saya teman-teman, dia tiap tahun tuh pulang. Tiap tahun pulang ke rumah, ya kerjaannya hanya untuk berkhidmat sama orang tuanya. Ngepelin rumahnya, ya dia ikut bapaknya, ikut nyangkul, ikut ke sawah sama ibunya, kadang dia nyuci kaki ibunya. Ya, dia tidak memperbolehkan ibunya ya di atas ikut bersih-bersih, biar dia yang bersih-bersih gitu kan. Badannya bos besar gitu, karyawannya banyak, omset miliaran. Ya, tapi dia berani pulang ya, dia berbakti sama orang tuanya. Nah, bagaimana yang sudah meninggal? Sudah meninggal cara kita berbakti ya teman-teman, coba ziarah ya, kemudian mendoakan orang tua kita. Nah, alhamdulillah saya Insya Allah ya, setahun mungkin 2 kali atau 3 kali saya pulang ke Medan tuh niat saya hanya untuk berziarah ke makam ibu saya sama bapak saya ya. Kenapa? Karena cara saya itulah untuk berbakti ya, berziarah mendoakan kedua orang tua saya. Walaupun sudah almarhum, nanti teman-teman bisa melakukan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba teman-teman yang saat ini punya pasangan ya. Bagi yang istri, coba berbakti sama suami. Bagi yang suami, ya coba kasih yang terbaik untuk istrinya. Saya terus terang banyak sekali konten-konten saya di Instagram tentang bagaimana cara kita memuliakan istri. Bagi suami coba belajar memuliakan istri. Cara memuliakan istri ya teman-teman, coba ya istri minta apa kasih aja teman-teman sekalian. Entah kenapa saya terus terang teman-teman, kalau istri saya minta A, saya bilang aja ambil aja. Iya boleh, silakan ambil saja. Kenapa bagi saya ini menurut pendapat saya teman-teman ya. Kalau saya memuliakan istri, entah kenapa omset dan profit pasti akan meninggi. Nah ini yang kedua teman-teman sekalian. Maka teman-teman yang sudah punya pasangan,
Ya, yang istri punya pasangan coba muliakan suaminya. Yang suami punya istri coba muliakan istrinya. Ini penting sekali ya. Ini emang nggak rasional, nggak masuk akal. Tapi orang-orang yang memuliakan istri yang entah kenapa coba lihat tuh omsetnya meninggi semua, profitnya meninggi semua. Nggak masuk akal? Iya, nggak masuk akal teman-teman. Karena itu sesuatu hal yang nggak masuk akal, tapi justru malah hasilnya malah masuk akal, begitu kan? Yang kedua, yang ketiga teman-teman kalau sudah punya anak ya, punya apa namanya, punya anak lah ya, punya anak ya. Nah coba bimbing anaknya dengan baik ya, kasih sesuatu hal yang baik ya. Nah, kalau bisa, kalau misalnya anak meminta sesuatu yang emang dibutuhkan, kasihkan saja tidak ada masalah teman-teman sekalian. Kalau emang yang dibutuhkan, tapi kalau emang tidak dibutuhkan ya teman-teman boleh kasih nasihat yang baik ya. Tapi anak-anak ini adalah bagian dari sesuatu hal yang tidak masuk akal yang anehnya. Kalau kita memuliakan istri kita dan anak-anak kita, membahagiakan istri dan anak-anak kita, insya Allah nih omset selalu meninggi teman-teman. Ya, beberapa kali saya melihat ada orang yang sangat sayang dia terhadap istrinya, sangat sayang terhadap anaknya. Bahkan kalau dia cerita tentang anaknya, pasti menetes air matanya. Dia cerita tentang istrinya, pasti menetes air matanya. Ya, nah inilah seorang suami yang kenapa bisnisnya semakin berkah, semakin bertumbuh. Nah ini hal yang tidak masuk akal teman-teman sekalian. Yang ketiga ya, yang ketiga. Yang keempat. Nah ini saya pengen mengasih tahu teman-teman sekalian penting sekali. Ya apa itu? Coba teman-teman umroh ya. Coba teman-teman umroh. Ya, emang sepenting apa sih Mas Didik umroh? Karena umroh ini ada hal spesial. Ya, hal spesialnya itu apa? Ya, dia bisa menutup kemiskinan teman-teman sekalian. Jadi orang-orang yang saat ini pengen terbebas dari kemiskinan, salah satu rahasianya ya menurut guru-guru saya bahkan menurut dalil gitu kan, ya adalah coba berumroh dan berhaji. Kalau kita nggak mampu berhaji, ya berumroh dulu aja. Loh Mas, berumroh kan mengeluarkan biaya. Bukankah kita mengeluarkan biaya itu mengeluarkan pendapatan? Nah, ini kan hal yang masuk akal kan seperti itu. Kita berumroh, kita mengeluarkan biaya nih misalnya 30 juta. Ya, kita mengeluarkan 30 juta, itu kan pada dasarnya tidak mengeluarkan. Tapi hal yang tidak masuk akalnya adalah sebenarnya kita melakukan banyak, teman-teman. Itu kalau saya pertama, teman-teman melakukan namanya sedekah harta. Ya, jadi orang yang berumroh itu sama hakikatnya kita bersedekah. Ya, karena ini adalah tentang makna kita sedekah ya, sedekah. Sedekahnya kemana? Tiket pesawat, ya, hotel, makan dan lain sebagainya. Bayangkan, ya itu sama. Ya, sama hakikatnya dengan kita bersedekah harta. Yang kedua adalah bersedekah waktu. Ya, jadi umroh ini nggak sekedar 1 hari 2 hari teman-teman. Kita pasti merelakan waktu minimal 9 hari, ya kadang 14 hari. Ya bayangkan ini orang business owner, waktu itu sangat berharga. Ya maka kalau dia merelakan waktunya untuk umroh, terutama untuk apa namanya sesuatu hal yang beribadah kepada Allah, ya insya Allah nih teman-teman sekalian ya, kita entah kenapa saya nggak tahu nih ya. Asal orang-orang yang baru pulang umroh itu entah kenapa tanya aja tuh. Ya, bukan hanya pulang ya. Tapi setelah itu efeknya. Ya, tapi saya tidak mengajarkan teman-teman bukan ke situ ya fokusnya, tapi efek sampingnya selalu ke sana, teman-teman. Contoh ya, bisnis selalu bertumbuh, ya omset semakin berkembang. Bahkan kita dapat klien-klien orang-orang hebat, ya anak-anak sehat, ya kita juga semakin berkah, ya dan banyak lah teman-teman ya. Nah, itu kan. Ketiga adalah kita bisa melakukan namanya sedekah harta, sedekah waktu, sedekah tenaga teman-teman sekalian. Maksudnya gimana tuh Mas Didik? Sedekah tenaga itu artinya adalah ya kalau teman-teman tahu umroh itu orang akan ngerasain betapa ribuan langkah yang kita lakukan setiap hari. Ya, sa'i, tawaf ya. Itu juga besar teman-teman sekalian. Nanti teman-teman cobalah melakukan umroh ya, energi banyak sekali yang teman-teman keluarkan. Tapi dari 3 hal ini kita bisa dapat efek yang luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini hal-hal yang tidak masuk akal yang justru bisa melahirkan sesuatu wasilah omset yang luar biasa. Wasilah profit yang luar biasa. Nah, saya pengen teman-teman yuk coba lakukan ini. Nanti teman-teman nggak usah lihat dulu apa sih Mas Didik ini risetnya mana sih ada nggak jurnalnya. Coba teman-teman lakukan sendiri dulu efeknya seperti apa. Nanti teman-teman coba cerita sama saya, lakukan 3 bulan pertama atau 1 tahun pertama. Berbakti sama orang tua, memuliakan istri atau suami, atau teman-teman memuliakan anak, orang tua dan lain sebagainya. Ya, mertua itu juga bagian kita. Yang keempat, teman-teman coba melakukan umroh atau haji ya. Insya Allah efeknya yang sangat luar biasa. Sebenarnya ada banyak ya, cuman waktu kita sangat sedikit. Kalau teman-teman nanti nongkrong sama saya, boleh kita akan bahas. Banyak sekali yang pengen kita obrolin.
tentang hal-hal yang tidak masuk akal yang justru merubah banyak kehidupan oleh teman-teman kita semua dan justru mendapatkan banyak manfaatnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman mungkin yang bertanya. Silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.